Apa kabar good people? Senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali bersama-sama dengan Bapak Ustadz Wawan Gunawan SAG. Karena pada hari ini kita seluruh umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Nah, di hari kemenangan ini tentunya penuh dengan sukacita karena telah melewati perjuangan selama bulan suci Ramadan dan hari ini penuh berkah untuk kita semua. Apa kabar Pak Ustadz? Senang sekali kita bisa bersama-sama langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke bersama-sama dengan segenap umat muslim di mana saja berada yang hari ini penuh dengan sukacita ya. Betul. Pak Ustadz ya. Karena kita sudah melewati berbagai ujian selama bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz. Nah, good people, langsung dari Swiss Bell Hotel Merauke, kami tim Nokensio juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kita akan dengarkan makna dari Idul Fitri bersama Ustadz Wawan Gunawan SAG. Nah, good people, senang sekali karena pada akhirnya kita bisa ada di hari kemenangan. Betul. Tepat pada hari ini ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, tentunya sebagai umat muslim yang hari ini merayakan hari kemenangan Idul Fitri, nah tentunya punya makna yang hakiki terkait dengan Idul Fitri. Betul. Nah, sebagai seorang pemuka agama, Pak Ustadz, kira-kira makna apa yang kita bisa petik di Hari Raya Idul Fitri ini? Karena masih seperti di tahun yang lalu ya Pak Ustadz, ya kita ada dalam situasi pandemi COVID. Tentunya juga mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kita rayakan dengan penuh kemeriahan. Nah, tetapi kita juga menyadari bahwa selama bulan suci ini banyak juga terjadi peristiwa-peristiwa ya yang menggugah nurani. Ada bencana alam, ada tragedi. Nah, tentunya ini akan semakin membawa kita sebagai umat muslim untuk memaknai bulan suci Ramadan, dan pada hari ini kita bisa menikmati sebuah kemenangan yang sejatinya. Itu seperti apa Pak Ustadz? Baik, terima kasih Kakak Nona ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada semuanya dan juga mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah bagi umat Islam yang sedang melaksanakannya. Seperti yang akan sampaikan tadi, tentunya Idul Fitri bermaknanya seperti apa, atau mungkin ada makna di balik Idul Fitri seperti apa di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sebetulnya banyak makna, bukan saja hanya di tengah-tengah COVID-19 ini, tapi juga dengan berbagai macam kesialan kemasyarakatan juga sangat banyak. Yang utamanya yang disampaikan tadi bahwa kegembiraan atau hari kemenangan ini itu akhir daripada sebuah perjuangan yang dilalui berbagai macam ujian dan cobaan, dan itu sudah menjadikan sebuah makna yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan ini. Karena tujuan daripada ibadah puasa ini tidak lain adalah untuk menjadi orang yang takwa. Ya, sedangkan orang yang takwa ini kan sebagian kecil baru memandangnya sepertinya diarahkan kepada para tokoh agama atau yang ahli ibadah. Iya. Itu betul hanya bagian kecil saja. Tapi yang sebetulnya orang yang takwa adalah orang yang berproduktivitas tinggi, yang kreatif, yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan bagi orang lain, bahkan dengan makhluk-makhluk lain di luar manusia, termasuk juga dengan alam semesta. Nah, inilah orang yang takwa. Nah, hasil perjuangan dari puasa bulan Ramadan ini Kakak Nona ya, karena kita kan di situ sudah digembleng, sudah dibina, sudah diterpa banyak pendidikan-pendidikan yang harus kita bisa buktikan setelah ibadah puasa ini. Bahkan saya katakan karena untuk bulan Ramadan ini kan sebuah lapangan yang kecil. Kenapa?
sebuah lapangan kecil hanya itu untuk berlatih. Ya, kalau diibaratkan seperti sepak bola ini, bulan Ramadan ini hanya 1 bulan di antara 12 bulan ini adalah sebagai lapangan yang kecil untuk berlatih individu, berlatih grup atau tim, dan nanti saat sudah bagus atau sudah selesai latihannya, dianggap memadai mungkin untuk ikut bertanding, ya berkompetisi lah setelah Lebaran ini, berkompetisi, disitulah lapangan besar. Nah, di situ selama 11 bulan ke depan. Nah, terus makna daripada Idul Fitri ini sesuai dengan Allah berfirman ya di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin, yang artinya bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga dan yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sedangkan takwa ini adalah tujuan akhir daripada puasa. Nah, sekarang tanda-tandanya orang yang bertakwa seperti apa? Orang yang takwa dalam ayat Al-Quran, tanda-tandanya yang pertama ayat selanjutnya, yakni ayat 134 surah Al-Imran, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang yang takwa yang pertama adalah itu orang yang mau berinfak, bersedekah, memberi, menolong, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Ini pesan Al-Quran, tandanya orang yang takwa adalah seperti itu. Tentu kita sedikit mudah kalau di saat lapang untuk memberi, karena bahan yang untuk diberikannya ada. Tapi tidaklah mudah, bahkan susah untuk membantu dan memberi di saat sedang keadaan terpepet, kecuali orang yang takwa. Jadi takwa ini memang memiliki kelembutan hati, melahirkan kepekaan sosial. Ya, sehingga dengan hasil puasa ini, kalau betul-betul hasil puasanya itu akan lahir menjadikan orang yang kepekaan sosialnya hadir, terus kelembutan hatinya. Jadi ada nuansa baru, ada jiwa baru, ada aura baru yang memotivasi kita untuk segala-galanya ingin berbuat kebaikan. Seperti itu ya. Ya, sehingga kalau tidak seperti itu, ya bukan tidak berhasil yang berpuasa, mungkin belum sampai maksimal keberhasilan itu ya. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa makna Idul Fitri ini adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan ini janganlah sampai dirasakan oleh sekelompok orang saja. Jangan dirasakan oleh secara individu saja atau keluarga. Justru di hari itulah kita untuk kemenangan ini dapat dirasakan oleh semua orang. Bahkan bukan saja sesama manusia, tapi juga sesama makhluk Tuhan. Tidak memandang agamanya apa, sukunya apa, mungkin juga kita sedang di mana. Allah itu milik bersama untuk kebahagiaan tersebut, karena sesuai dengan perjuangan tadi sebagai manusia yang takwa, yang hasil dari puasa ini, yakni orang yang lahir kepekaan sosial dan memiliki kelembutan hati. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya, sekarang COVID-21 sebetulnya ya. Iya, 21 berarti. Tidak apa-apa. Ya, kita memang segalanya juga dibatasi, dan kita harus akui bahwa itulah wujud bagian daripada kasih sayang pemerintah, kasih sayang negara kepada kita, bahwa kita harus menggunakan mengikuti protokol kesehatan di saat pelaksanaan ibadah. Walaupun mungkin secara kecil kita juga kadang merasa tidak nyaman, tapi bagaimana lagi, itu juga adalah tujuan yang baik. Iya, izin Pak Ustadz, berarti boleh dibilang kita ini bertakwa, kita ini taat juga ketika kita juga disiplin mengikuti protokoler kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, Pak Ustadz. Ya, ini juga akan mengarah ke situ. Betul. Jadi tujuan pemerintah juga akan kita tahu, tujuan agarnya tahu bahwa apapun itu tujuannya baik. Bahkan mereka kan bukan sendirian. Di sana pun juga banyak orang-orang pintar yang kita mungkin tidak ada apa-apanya. Banyak tokoh agama dari semua kalangan agama di situ berkumpul, dan untuk menentukan segalanya bukan sendiri.
Jadi yang sampaikan sudah menjadi keputusan bahkan tujuannya baik. Namun kadang-kadang informasi yang membawanya kurang bagus. Nah, kadang-kadang untuk diterima itu kita agak sulit. Nah, begitu. Jadi pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa bagi orang yang sudah berjuang dengan berbagai macam ujian dan cobaan di bulan Ramadan, kemudian kalau sampai kepada Idul Fitri seperti yang sekarang dirasakan ini, kebahagiaan ini, dan juga wujudkanlah hasil daripada perjuangan ini yang takwa ini diantaranya, yakni untuk sama-sama belas kasihan dan sama-sama kasih sayang terhadap sesama, sekaligus kita pun juga mengikuti perintah-perintah agama dengan sungguh-sungguh, dan sekaligus juga mengikuti aturan negara dan pemerintah dalam situasi pandemi ini. Jangan dianggap lumayan, jangan dianggap main-main. Kita ikuti protokol kesehatan, itu juga bagian wujud daripada perjuangan puasa dan sebagian daripada bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak Ustadz. Oke, good people yang bersuka cita pada kesempatan hari ini di hari kemenangan, jangan kemana-mana, ikuti terus Noken Show. Tetap bersama kami. Nah, good people, memaknai Idul Fitri sendiri itu sangat dalam sekali, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Wawan Gunawan, bukan begitu ya, Pak Ustadz ya? Oke, jadi di sini sebagai umat Muslim kita harus mempunyai kepekaan sosial yang paling dalam ya, Pak Ustadz ya. Iya. Mungkin ada lagi bagaimana kita merayakan dalam situasi yang penuh dengan kepekaan sosial seperti saat ini, Pak Ustadz? Iya. Baik, ya tadi kita sudah sampaikan bahwa Ramadan ini membina, puasa ini menggembleng kita. Kita kan diterpa dengan lapar dan dahaga. Iya. Nah, ini kalau kita manai di situ, berarti masih ada saudara-saudara kita yang hidup sehari-harinya seperti orang yang berpuasa. Nah, masih ada orang yang lapar. Benar sekali sekeliling kita betul, ya, Ustaz, ya. Masih ada orang yang dahaga, haus, yang kita kadang-kadang tertutup mata. Yang kadang-kadang kita tidak sama sekali berikan ingat, tapi dengan puasa kan tertegur. Iya. Nah, maka itu kepada semuanya yang kami mengajak, ini pelajaran buat kita semua bagi umat Islam yang sudah melakukan ibadah puasa ini. Masih ada saudara kita yang masih kekurangan hidupnya, masih ada yang masih lapar, masih ada yang masih haus. Mungkin kalau bukan di kota adanya, mungkin di luar kota, di pinggir-pinggiran kali saudara-saudara kita. Kita jangan melihat status mereka siapa, tapi itu saudara kita semua yang harus kita perhatikan, yang harus kita peduli, karena melahirkan kepedulian juga. Dengan rasa seperti itu kita menjalin kebersamaan. Bahkan diakhiri juga Ramadan ini dengan ada yang namanya zakat fitrah, ada zakat mal, zakat harta maksudnya. Nah, ini kan untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan, sekaligus untuk mempererat persaudaraan. Jangan sampai orang-orang miskin dengan orang kaya terlalu jauh jaraknya, yang membuat kita tidak ada komunikasi, yang membuat kita ini semakin jauh, bahkan menjadi permusuhan ujung-ujungnya akibat perbedaan status sosialnya. Nah, untuk itu saya mengajak kepada semua umat Islam yang sudah berjuang selama 1 bulan ini, jangan sampai hanya berlalu saja, tapi ingin betul kita maknai. Mari kita menjadikan makhluk sosial dengan sesama untuk berbagi apa yang dirasakan oleh kita, kebahagiaan ini orang lain juga harus dapat merasakan. Karena Tuhan menciptakan kelebihan, justru keuntunganlah bagi yang diberikan kelebihan itu sebagai distributor untuk diberikan kepada member-membernya. Dan orang-orang yang belum beruntung atau anggaplah orang yang masih miskin, juga kan bukan keinginan sendiri. Benar. Itu juga tidak diinginkan seperti itu. Tapi kalau sekarang kaya semua, tidak mungkin bagus juga, miskin itu bagus. Jadi kesimpulan dari untuk sekarang makna daripada puasa yang diakhiri dengan Idul Fitri ini, yakni kita betul-betul harus betul-betul direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam diri dan jiwa lahir batin kita, ya bukan saja berlalu. Karena kadang-kadang kita masih melihat ya sekarang, benar. Ya anggaplah kita mungkin bermakan di rumah makan mewah atau di rumah restoran ya, saudara kita lewat itu mungut-mungut kaleng minuman, terus juga mungkin ya yang mereka mungkin bagus lah atau beruntung. Kita juga kadang yang makan santai saja tidak pernah tertegur. Iya, mungkin ingin seperti kita makan mereka ini. Barangkali dia belikan langsung diantarkan. Saya juga belum melihat, tidak tahu sih kalau diwakili pada saya. Tapi dengan puasanya kita tertegur sekali. Kita inginnya memberi terus begitu.
Iya, karena mesti betul kita maknai bahwa betul mereka itu Jadi betul. izin Pak Ustadz, kadang kita ditegur Tuhan atau diuji Tuhan juga ya. Iya. Ketika kita mungkin dalam kesenangan, dalam kemewahan kita, dalam keberkahan kita, kemudian ada orang-orang di sekitar kita yang kebetulan ada di situ kan, kita sedang diuji juga ya. Betul. Apakah saat itu kita tergerak untuk membantu mereka? Iya, makanya kan kalau tidak dengan kita melaksanakan sesuatu tindakan, kita juga memang ditegur tapi tidak pernah bertindak begitu. Nah, tapi dengan melaksanakan ibadah puasa yang penuh dengan makna, kita tertegur sekali. Bahkan ya itu juga tadi katakan Kak Noana bahwa ujian betul juga. Karena untuk meluruskan segalanya harus penuh dengan ujian juga. Iya, benar. Ya, ujiannya baik berarti nilainya bagus, kita lulus. Iya. Nah, disitulah waktu sekarang ada orang yang kena musibah, kena bencana. Kita kadang-kadang banyak berpangku tangan, kadang-kadang menonton televisi penuh dengan ketawa. Iya. Padahal kalau kita mungkin ada tengah-tengahnya Di seperti apa posisi kita di itu, posisi iya. itu, iya. Nah, kita akan merasakan seperti itu. Maka binaan-binaan seperti ini, para rohaniawan baik di Muslim maupun juga di agama sahabat, iya. ya ini sangat diperlukan. Ya, sekarang masih banyak para tokoh agama baik Muslim maupun sahabat. Banyak. Kita sudah begini, apalagi kalau sudah pada tidak ada nantinya. Maka kalau kita tetap tularkan kepada mereka kepada anak-anak kita, ya, jangan sampai hanya dibatas segitu saja kehidupan. Kemudian tadi ada tambahan karena ya, yang tadi kan baru pertama tanda orang yang takwa, yang kedua itu wal kadhimina ghaidh, orang yang mampu mengendalikan amarah. Nah, mampu mengendalikan amarah ini kita manai ya. Setelah Idul Fitri ini kita di saat puasa kan di siang hari bagi yang berpuasa dilarang untuk berhubungan intim dengan suami istri. Kita kok mampu gitu ya. Terus lagi tidak boleh makan dan minum siang hari, kita kok mampu. Iya. Ya, padahal milik kita. Iya. Padahal milik kita. Dan padahal kalau mau makan tidak siapa-siapa di situ. Tapi tidak berani karena merasakan ada Tuhan di situ. Iya, ada yang mengawasi. Ada yang mengawasi. Nah, kalau ini terjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Bahwa mau bertindak begini ada Tuhan, mau bertindak begini ada Tuhan. Aman negara kita ini, tidak akan ada yang macam-macam kayaknya. Iya. Nah, itulah membangun jiwa kita yang sehat juga untuk puasa ini, karena banyak orang yang sehat kadang-kadang lahirnya saja jiwanya tidak sehat, yang akhirnya kadang-kadang membawa tidak baik buat lahirnya juga, sehingga ya, anggaplah sekarang ini yang banyak uang kadang-kadang punya istri, siapa yang juga bikin gerakan tambahan. Ya mungkin seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf tapi tapi faktanya begitu ya Pak Ustadz. Iya, kadang seperti iya. Jadi jiwa tidak sehat. Itu berarti kita mulai serakah juga ya dalam hal nafsu, bisa seperti itu. Iya, makanya gitu. Kenapa sih bulan Ramadan kita bisa yang satu bulan ini padahal semuanya hak kita, milik kita. Nah, dilarang mesti bisa menolaknya. Nah, di luar bulan Ramadan kenapa malah hak orang lain juga bisa mau sampai diambil? Begitu. Sedangkan hak kita sendiri yang bulan Ramadan kok tidak diambil. Ya. Ini hak orang lain luar Ramadan kok nggak. Ini kan berarti yang sebagusnya kalau kita melihat sesungguhnya ya pada bulan Ramadan kita bisa menolak kepada hak kita yang milik kita. Ya seharusnya di luar bulan Ramadan yang dilarang oleh agama, dilarang oleh Tuhan, harusnya kita juga bisa menolaknya. Berarti esensinya di sini itu dalam bulan Ramadan ataupun tidak di 11 bulan lainnya itu hendaknya kita juga bersikap, berpikir, bertindak itu seolah-olah kita ada di bulan Ramadan juga ya Pak Ustadz. Betul. Seperti itu. Realisasinya kan seperti itu. Jadi bukan saja hanya perut saja menahan dahaga dan lapar puasa ini. Tangan juga mari berpuasa untuk tidak mengambil yang bukan hak kita. Pikiran juga sama, harus jernih bersih begitu ya. Jangan sampai berpikir negatif. Iya, harus selalu berpikir positif. Itu orang yang takwa namanya. Ya Kakak Nona sekarang selalu berpikir positif, orang yang takwa juga. Begitu, karena orang yang takwa itu bermanfaat bagi semua pihak, berproduktivitas tinggi, berkreatif, pokoknya manfaat buat semuanya. Itulah orang yang takwa. Kalau agama memang dasarnya itu, dasarnya sebagai dasarnya. Ya kemudian dari ayat Al-Quran tadi yang ketiga tanda orang yang takwa itu adalah wal afin anas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini sangat susah. Memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain berbuat salah kita harus memaafkan. Ini berat. Iya, karena ini bicara tentang ego juga. Betul. Ya, makanya di situ kecuali orang yang takwa. Lebih-lebih itu saja ya. Ya takwa ya. Makanya kan jadi syarat toh jadi untuk Bapak juga katanya
yang seharusnya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Padahal itu kan ya apa ya? Maknanya itu dalam. Maknanya dalam sekali ya. Dan sekarang orang dilantik juga kan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kadang-kadang di atasnya kitab suci. Iya. Tapi yang dilantiknya kadang-kadang tidak tahu kitab suci di dalamnya. Ya tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, namun kita pada kesempatan ini mari kita manai karena di situasi saat ini banyak saudara kita yang harus kita tolong. Benar. Ya, yang harus kita bantu, termasuk ada musibah dan bencana di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak saudara kita yang memang perlu ditolong. Nah, marilah saya mengajak kepada umat Islam dan kepada yang lainnya, khusus umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah puasa, kita wujudkan hasil perjuangan puasa ini, yaitu pada bulan Ramadan ini, yaitu setelah Idul Fitri ini, kita harus betul-betul tampil sebagai warna manusia baru yang takwa depan Tuhan Yang Maha Kuasa. Luar biasa. Jadi pada kesempatan di hari yang penuh dengan kemenangan ini, good people, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Wawan Gunawan, benar sekali kita sudah bisa mengambil esensinya. Bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Tidak hanya selama bulan suci Ramadan saja, tetapi di 11 bulan lainnya. Hendaklah kita juga bersikap, bertindak, bahkan berpikir pun harus tetap hal yang sama ya Pak Ustadz ya. Sehingga hidup kita menjadi berkah bagi banyak orang. Dan juga tentunya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Betul. Ya. Di situ ketika kita melihat umat Muslim dengan penuh dengan ketakwaan tadi, nah itu kan mendatangkan penghargaan bagi semua orang ya Pak Ustadz. Iya, ya? betul. Iya, dan disitulah ketika kepujian itu datang bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena kita mau bersikap penuh takwa kepada Tuhan. Iya betul. Ya, nah di situ kita bisa menerima upahnya, imbalannya yang disediakan. Ya, dan kita juga bisa menikmatinya di hari kemenangan seperti hari ini. Iya, Terima kasih nih Pak Ustadz. Mungkin closing statement ada untuk umat Muslim sekalian yang berbahagia di mana saja berada nih Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih ya Kanona. Saya ucapkan di samping ucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, juga mengajak kepada seluruh umat Islam yang sudah melaksanakan puasa Ramadan dan sekarang kita berbahagia di hari kemenangan. Marilah kita maknai Idul Fitri ini dengan penuh hikmah dan realisasikan dalam kehidupan dengan sesama manusia. Mari kita untuk bertoleransi, dan mari kita untuk saling menghormati, menghargai, dan mari kita bersifat sosial. Mari kita membantu saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang jauh dengan perkotaan tentunya, yang masih butuh bantuan dengan kita. Kemarin kita sudah merasakannya seperti itu dalam bulan Ramadan. Mari kita sama-sama lihat dan menolong mereka di tengah-tengah bencana atau tengah-tengah musibah. Kalau ada yang seperti itu, jangan kita berpangku tangan, jangan sampai biarkan, tapi kita harus betul-betul bertindak dan sekaligus juga untuk mengeksekusinya dengan hal yang positif. Seperti itu mungkin akan mulai. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Nah, untuk good people, sekali lagi selamat menikmati hari kemenangan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Terima kasih untuk kita semua. Terima kasih Sama-sama, Pak Ustadz. Ya, selamat ya. menikmati hari kemenangan. Sama-sama. Nah, good people, saya Winona dan tim kerja kami undur diri. Selamat menikmati keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya Ustadz Wawan Gunawan kepada kaum muslim dan muslimat dan seluruh warga masyarakat Papua mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Dan mari kita sama-sama maknai kemenangan ini untuk kita bagi bersama saudara-saudara kita dengan tidak membeda-bedakan status sosial. Dan mari kita sama-sama untuk realisasikan makna Idul Fitri ini dalam hidup keseharian kita, untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling menolong serta saling membantu, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sama-sama kita rasakan saat ini. Mari kita sama-sama
untuk mengikuti protokol kesehatan, itu juga sebagai wujud dan bagian daripada takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta hasil daripada perjuangan ibadah puasa kita. Sekali lagi kami sampaikan kepada semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang sudah melaksanakan ibadah puasa, dan di hari kemenangan ini, mari kita sama-sama untuk pertahankan kemenangan ini, jangan sampai kita kalah di hari-hari selanjutnya. Sekian dan terima kasih.